Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Julur Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di Masjid As-Sajidin, Perumahan Permata Cantiloka, dengan mengangkat topik hakikat ujian dalam hidup dan kehidupan. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa man irtadha. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini, setiap khatib yang naik ke mimbar sebelum melanjutkan khutbahnya selalu diawali dengan menyampaikan wasiat tentang pentingnya menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah, apapun bentuknya dan dimanapun kita berada. Maka dengan ketakwaan itu mudah-mudahan Allah senantiasa berkenan membentangkan jaminan keselamatan buat diri kita, istri kita, anak turun kita, hingga kita sekeluarga dan anak turun kita senantiasa dibentangkan takdir-takdir untuk tetap menjadi hamba Allah yang solih-solihah, patuh taat kepada Allah, ahli ibadah, ahli haji, ahli umroh, dan ahli kebaikan, serta selamat dunia hingga akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang teramat singkat ini, saya akan menggali tentang hakikat ujian hidup. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ujian itu adalah cobaan yang Allah berikan kepada hambanya. Ujian itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, yang sesuatu yang ketika kita menerimanya terasa tidak enak, sempit, susah yang kita rasakan. Maka sesungguhnya antara ujian itu ada dua, cobaan atau azab. Kalau cobaan itu adalah sengaja Allah sentuhkan buat orang-orang yang beriman, sementara azab itu adalah Allah berikan buat orang-orang yang tidak beriman. Maka sebagai orang yang beriman,
maka tentu kita yakin bahwa sesungguhnya hidup itu sendiri juga ujian. Problem-problem hidup itu pun bukan hanya diterima ketika kita masih hidup seperti ini. Orang yang sudah betul-betul meninggal itu juga ada yang mengalami problem. Apakah problem dari keluarga yang ditinggalkan? Apakah problem ketika meninggal kemudian dikuburkan di mana? Itu juga terjadi problem. Maka sesungguhnya jikalau kita memahami Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, wal hayata dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kita semua bagaimana kita melakukan amal yang terbaik buat hidup ini. Ayat ini diawali dengan al-mauta. Dialah yang menciptakan kita dari kematian. Artinya apa? Sebelum kita hidup seperti ini, kita dari kematian dulu. Kenapa? Manusia yang Allah ciptakan dari saripati tanah, maka saripati tanah itu kemudian menjadi tumbuh-tumbuhan, makan makanan, yang kemudian makan makanan yang kemudian dimakan oleh bapak kita, dimakan oleh ibu kita, maka kemudian jadilah benih-benih yang tertanam dan ditanamkan Allah di dalam diri bapak dan ibu kita. Maka makan makanan yang dimakan oleh bapak kita, makan makanan yang dimakan oleh ibu kita, yang kemudian menjadi benih itu berarti berasal dari makhluk Allah yang hidup. Padi yang hidup kemudian dipanen menjadi beras, buah-buahan yang kemudian dipanen menjadi makanan yang dimakan. Artinya apa? Dari apa yang Allah hidupkan dari mati, maka kemudian menjadi saripati tanah. Saripati tanah inilah yang kemudian menjadi elemen penting ketika terjadi pertemuan antara bapak dan ibu kita hingga menjadi janin yang ada di rahim ibu kita, kemudian kita lahir. Dari apa yang sudah itu kemudian Allah akan memberikan satu hal peringatan yang sangat luar biasa. Dari apa yang kemudian kematian kemudian menjadi benih yang ada di dalam diri kedua orang tua kita, maka kita ini pun mampu mengalahkan dari jutaan miliaran sel-sel yang ada di dalam diri bapak kita untuk menembus dinding rahim bapak kita, ibu kita, yang kemudian jadilah kita di dalam rahim ibu kita. Ini adalah satu perjuangan yang luar biasa. Maka ketika sudah sekian bulan, maka kemudian Allah meniupkan ruhnya di dalam rahim ibu kita, dan disitulah ada tanda-tanda kehidupan. Di tanda-tanda kehidupan itu Allah menentukan umur kita, menentukan kapan kita meninggal, menentukan pula kebaikan dan keburukan yang Allah catatkan buat kita. Dan itulah mulai awal dari kehidupan kita, wal hayata, hidup kita. Kemudian kita lahir dari rahim ibu kita, dan ketika kita lahir, tentu lahir itu akan mengalami perkembangan. Ketika kita lahir ke dunia, maka kita hanya bisa tergolek, tidak berdaya melakukan apapun, dan kita lahir pun tidak membawa apa-apa. Sekali lagi, kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Jangankan harta, jangankan mobil, jangankan ladang, pakaian pun tidak ada satu helai benang pun yang melilit. Kita tidak membawa apa-apa. Namun apa yang terjadi ketika kita terlahir dari rahim ibu kita menangis dengan tangisan, kemudian kita menggenggam. Sekali lagi, tangan kita tergenggam, ini menandakan bahwa seakan-akan tangisan kita itu akan menguasai dunia seluruhnya, akan mengambil dunia ini seluruhnya, akan menggenggam dunia ini seluruhnya. Dan tentu kehidupan yang sudah Allah berikan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah akan senantiasa menguji kita, apakah kita mampu menorehkan dalam hidup yang kita jalani yang sesaat ini, akan mampu menorehkan dengan kebaikan dan kebaikan. Maka sesungguhnya ujian demi ujian inilah yang akan datang silih berganti. Makanya kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab,
Fa idza faraghta, dan apabila engkau telah merampungkan apa yang engkau kerjakan. Merampungkan itu berarti satu pekerjaan sudah selesai. Satu pekerjaan selesai. Kata faragha itu adalah rampung tapi ditunggu dengan pekerjaan yang lain. Maka fansab, perhitungkanlah kepada Allah. Ketika kita disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang kemudian melupakan kita kepada Allah, maka kita akan dikejar-kejar oleh bayang-bayang kita. Padahal catatan rizki ini sudah dicatat oleh Allah. Apakah kemudian dengan ujian demi ujian yang kita jalani ini, kita akan mampu menjadi orang yang lulus dan diluluskan oleh Allah? Semakin kita dinaikkan derajat oleh Allah, maka ujian itu pun akan ditambah. Ibarat ketika kita sekolah, antara materi ujian yang diberikan kepada anak TK tentu lebih berat buat anak SD. Yang diberikan anak SMA lebih berat daripada anak SMP. Begitu seterusnya. Yang diberikan ke sarjana S1 lebih berat daripada anak SMA. Walaupun toh demikian, selaras dengan perkembangan usia demi usia akan mampu terlewatkan. Tapi jangan mencoba kalau kemudian anak TK mencoba mengerjakan ujian anak SMA, tahap itu belum tercapai. Karena itulah bentuk ujian itu adalah pelajaran yang sangat berharga, bahwa setiap apa yang kita hadapi itu semua adalah ujian, dan ujian itu adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan ini. Semakin kita tangguh menghadapi ujian, berarti Allah akan mengangkat derajat kita. Dan yakinlah apapun bentuk ujian, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Namun satu hal yang perlu kita sadari, bahwa sesungguhnya tatkala Allah menguji, apakah kita betul-betul sadar bahwa kita ini adalah hamba Allah yang lemah? Maka tentu lemahnya kita, diri kita ini di hadapan Allah, hanya berharap fansab, hanya berharap kepada Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita tetap berada di jalan yang benar. Karena ujian itu bukan hanya di saat kita tidak punya apa-apa, di saat kita melimpah ruah pun kita akan diuji. Harta yang banyak, apakah kita mampu meluluskan ujian itu? Sehingga dengan harta itu kita bisa mencapai atau mempergunakan harta dengan sebaik-baiknya, atau malah kita merasa diperbudak oleh harta yang kita miliki. Itu pun ujian. Maka mudah-mudahan dengan apapun bentuk ujian yang Allah berikan, Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan, hingga ketika sang malaikat maut datang menjemput, kita dijanjikan oleh Allah seperti Al-Quran surah Al-Fajr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani khutbah ini. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali.